Ini ada menu petunjuk, sini seperti ini. Terus tombol mulai seperti ini. Materi, definisi. Nah, seperti ini. Kuis. Nah, selamat datang di kuis si kubus. Kuis ini berisi 2 soal pilihan ganda. Jawablah dengan benar untuk mendapatkan nilai yang sempurna. Soalnya nih ya, skornya 0, soal ke 1. Jawabannya yang benar A. Soal kedua, jawabannya yang benar D. Nah, skornya dapat 100, sempurna. Muncul pembahasan sama tombol kembali. Pembahasannya ini. Kembali nanti akan kembali ke tampilan menu ya teman. Nah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya. Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Dan terima kasih atas support dan kesetiaan teman-teman untuk membangun channel ini. Semoga channel ini bermanfaat dan menghibur buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas ini ya teman-teman, media pembelajaran si kubus. Nah, ini media pembelajaran ini saya buat menggunakan aplikasi Scratch ya teman-teman. Nanti saya akan bahas langkah-langkahnya, isi perintahnya apa aja, nanti bisa kalian simak ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya teman-teman subscribe, like, dan aktifkan tombol notifikasinya teman-teman, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Baik teman-teman, langsung saja ya. Ini adalah tampilan project Scratch saya teman-teman, project Scratch si kubus. Nah, di sini ada kode ini untuk mengatur gerakannya teman-teman, mau dibikin seperti apa. Nanti bisa dengan menyusun kode-kode ini ya teman-teman. Ada banyak sekali nih, dan juga ada variabel-variabel untuk nanti membuat kuis ya teman-teman, untuk skornya. Terus di sini ada spread. Spread ini adalah untuk ini ya teman, kayak tombol navigasi ini ya. Nanti bisa diisi dengan perintah-perintah ini teman-teman. Jadi ini spread ini isinya kode-kode ini ya teman-teman, perintah-perintahnya ini atau programnya. Terus ini ada backdrop. Backdrop ini sebagai backgroundnya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan 12 background. Terus di sini ada 30 spread teman-teman. Nah, ini terdiri dari nanti ada tombol mulai, terus tombol petunjuk, terus ada tombol kembali, tombol home, terus tombol quiz, dan lain sebagainya teman-teman. Dan di sini juga ada saya bikin karakter ya teman-teman. Ini ada karakternya. Terus ada lagi, nah ini ada soalnya, ada jika nanti benar keluar centang, salah keluar tambah apa X kayak gini ya teman-teman. Terus ada skornya 0, 50 sampai 100. Itu nanti untuk kuisnya ya teman-teman. Ini juga ada tombol next, back, terus ada tombol lain untuk penempatan backsoundnya teman-teman. Musiknya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 musik backsound ya teman-teman. Teman-teman, langsung saja ya. Yang pertama ya, di sini kita ke tombol mulai dulu aja ya teman-teman. Di tombol mulai ini ada apa aja, kita lihat ya. Ini tombol mulai. Untuk cara memasukkan
spreadnya bisa nih ya teman-teman, bisa nih upload spread. Jadi teman-teman udah bikin tombol navigasinya, tinggal upload spread, terus cari lokasi gambar yang telah kalian buat. Nah di sini harus PNG ya teman-teman, supaya tidak ada backgroundnya. Jadi seperti itu. Nah untuk tombolnya ini nanti bisa kita sesuaikan ya teman-teman. Nah ini ada size-nya, ada posisinya, X-nya saya dibikin 0, jadi di tengah-tengah ya. Untuk Y-nya di min 145, jadi di bawah sini. Bisa kalian atur sendiri nanti ya, disesuaikan. Terus di sini isinya itu ada ini. Pertama itu ada tombol hijau ini ya teman-teman. Jadi ketika diklik nanti otomatis programnya ini akan jalan. Nah ini programnya ini saya buat agar ini ya, ketika tombol mulainya ini saya sentuh dengan mouse-nya ini, nanti akan berubah size-nya agak lebih besar 2 poin. Ketika didekatkan gini nanti otomatis akan memperbesar gitu. Ketika dia keluar gini nanti akan kembali ke size semula. Jadi seperti itu. Programnya seperti ini. Jadi ada di ini event ya, when klik. Nah ini tinggal kita drag to drag ini aja ya teman-teman. Ini terus kita pilih forever else, if else. Jadi ada di sini di kontrol ya teman-teman. Nah ini ada forevernya dulu ini. Nah seperti itu. Terus ketika touching ya, ketika tersentuh mouse, kemudian ya, kemudian change size by 17 dikurangin size dibagi 2. Jadi size-nya nanti, size-nya ini kan 30 ya, 30 dibagi 2 kan 15, 17 dikurangi 15 kan 2. Nah jadi nanti akan switch custom to tombol mulai. Jadi tombol mulainya ini akan memperbesar 2 poin ya teman-teman. Nah jadi seperti itu. Ketika touch-nya tidak menyentuh tombol mulai, nanti akan kembali ke size semula. Jadi kan 15, size nya kan 30 dibagi 2 kan 15, 15 kurang 15 kan 0. Jadi seperti itu untuk programnya. Ini ada di sini di looks change size by. Nah ini ya. Terus kita masuk ke operation. Di sini ada yang minus. Nah ini. Terus kasih yang pembagian ini. Nah, jadi seperti ini. Tinggal kita masukkan size-nya di looks. Nah, ini. Nah, seperti itu. Dibagi 2. Di sini 17. Terus switch custom to tombol mulai di looks juga ya, switch custom to tombol mulai. Jadi teman-teman harus ini ya, tombolnya ini harus disesuaikan namanya teman-teman. Ini saya beri nama tombol mulai. Ini kan nanti ada tombol-tombol lainnya. Nah disesuaikan namanya seperti itu, jadi biar tidak bingung nanti. Terus ini juga sama, ini copy aja gini, taruh sini, tinggal kita ganti ini 15. Udah sama ya. Nah jadi seperti itu. Sekarang coba kita mulai ya teman-teman. Kita tes, kita kayak gini dijalankan ya. Nah ini udah jalan programnya ya, yang baru ini. Kita coba dekatkan. Nah seperti ini. Ketika dia tersentuh mouse, dia akan memperbesar. Ketika dia keluar tidak menyentuh, nah dia akan kembali ke tombol ke size sebelumnya seperti itu. Nah gini. Jadi untuk semua tombol navigasinya sama ya teman-teman, saya bikin seperti itu untuk programnya. Jadi nanti sama, tinggal diganti nama-namanya ini aja.
Terus juga tinggal kalian sesuaikan size-nya aja. Kalau saya tak perbesar 2 poin gitu aja. Jadi seperti itu. Ini kita buang aja. Nah, selanjutnya ini ada tombol petunjuk. Ini juga sama ya teman-teman. Dibikin seperti ini. Sama kayak tadi ya. Tinggal ini tombol petunjuk. Yang digunakan tombol petunjuk. Seperti itu. Nah, untuk yang tombol mulai tadi ya. Nah, tadi saya bikin ini. Saya kasih when I receive tampil tombol. Jadi ketika di event ya. Jadi ketika saya menerima when I receive. Nah, jadi ketika saya menerima tampil tombol, di sini kan ada new message ya. Nah, ini saya kasih tampil tombol tadi ya, teman-teman. Terus klik OK. Nah, ketika menerima pesan tampil tombol, nanti akan otomatis dia kelihatan ya, teman-teman. Show. Jadi dia kelihatan. Terus ketika saya menerima pesan hide tombol, dia akan hide atau hilang, tidak terlihat. Nah, ada di sini ya, ada show, ada hide. Ya, ini biar mempermudah nanti ketika kita berpindah di background atau di backdrop selanjutnya atau sebelumnya gitu teman-teman. Bisa dengan kita memanggil ini supaya dia tidak terlihat ketika di background kedua, ketiga, dan seterusnya seperti itu. Terus juga ketika dia menampilkan, biar lebih mudah. Jadi seperti itu ya. Terus untuk program selanjutnya di tombol mulai ini ada when this spread click. Jadi ketika tombol mulai ini saya klik, nanti akan start sound. Jadi soundnya di sini ya teman-teman. Nah, di sini. Ini soundnya bisa kalian cari dari script dan juga bisa kalian upload ketika apabila teman-teman mau custom soundnya. Seperti itu. Ini saya udah kasih background klik ya teman-teman. Seperti ini. Nah, seperti itu. Kita kembali ke kode ya. Nah, ketika spread mulai ini saya klik, nanti akan start sound klik tadi ya. Terus switch backdrop to tampilan menu. Jadi setelah backdrop ini nanti ada backdrop tampilan menu. Ini backdropnya. Ini kan tampilan utama ya. Di tampilan menu nanti nah ini nanti akan switch ke backdrop ini. Jadi kalian harus urutkan terlebih dahulu ya teman-teman backgroundnya. Kalian upload semua isinya apa seperti itu. Nah, ini kan ada background petunjuk. Nanti bisa kita pindah ke petunjuk seperti itu. Ini ada tampilan materi. Ini ada isinya ya, materinya, definisi, contoh, terus sifat-sifat, jaring-jaring, rumus, dan background quiz. Jadi seperti itu. Saya kan bikin quiznya nanti kan cuma 2 soal ya teman-teman. Jadi ada di ini saya bikin background quiz 1, terus background quiz 2, terus background akhir quiz. Nah, ini yang terakhir. Nanti di akhir quiz kan ada ketika selesai quiznya akan muncul nilainya teman-teman, hasil yang kalian kerjakan dapat nilai berapa gitu. Dan juga ada nanti saya tambahkan pembahasannya teman-teman. Seperti itu. Ini backdropnya. Kita kembali ke kode lagi ya teman-teman. Ke kode lagi, ini backgroundnya saya switch ke awal lagi. Nah, biar mudah. Kembali ke kode tadi dimulai. Nah, saya ulang lagi ya. Ketika spread ini diklik, tombol mulai ini diklik, akan memainkan background ini ya, start sound klik. Kemudian switch backdrop to tampilan menu. Terus saya broadcast head tombol. Jadi ketika ini sudah ke background tampilan menu, nanti tombol ini akan hilang atau tidak terlihat ya teman-teman. Head tombol. Nah, ini head tombol. Terus broadcast tampil home. Tampil home sama broadcast tampil menu utama. Jadi di sini kan ada tombol-tombolnya yang di
tampilan menu ya teman-teman. Ini ada home sama ada tombol menu utama. Ini home-nya, terus tombol menu utamanya yang ini ya. Ada kuis sama materi nanti di tampilan menu. Jadi seperti itu ya. Coba kita jalankan dulu ya ini ya. Ketika ini diklik, nah seperti itu. Ketika diklik langsung ke background tampilan menu. Isinya ini ya, materi sama kuis. Kita kembali lagi teman-teman. Itu yang tombol mulai ya. Terus ada tombol petunjuk. Nah petunjuk ini cuman dikit ya nanti. Ini sama programnya. Ini juga sama. Ketika saya menerima tampil tombol, dia akan show, terlihat. Ketika saya menerima hide tombol, dia akan hide, tidak terlihat. Dan ketika saya klik tombol petunjuk ini, dia akan start sound klik yang tadi sama ya. Terus switch background ke petunjuk ya teman-teman. Terus broadcast hide tombol, jadi tombolnya nanti akan tidak tampak. Terus tampil tombol kembali ke tampilan utama. Tombol kembali ke tampilan utama ini ya teman-teman. Nah ini yang kuning ini. Nah jadi seperti itu. Coba kita coba ya tombol petunjuk. Nah seperti ini. Ini tombol kembalinya ya teman-teman. Nah tombol kembali ini untuk programnya seperti ini teman-teman. Ini juga sama. Terus ini ketika saya menerima tampil tombol kembali ke tampilan utama, dia akan show. Terus ketika saya menerima head tombol kembali ke tampilan utama, dia akan head. Terus untuk ketika saya klik spread kembali ini, dia akan start sound pop. Nah ini ada sound pop seperti itu. Terus broadcast tampil tombol. Jadi ketika dia kembali ke tampilan utama, dia akan hide tombol kembalinya ini. Terus dia akan menampilkan tombol yang tampilan utama tadi ya teman-teman. Di tampilan utama tadi kan ada mulai sama petunjuk. Nah nanti dia akan nampak tombolnya itu. Jadi seperti itu. Nah seperti ini. Oke ya, sekarang lanjut ke ini background kedua. Ini ada tampilan menu. Di sini ada materi sama kuis sama tombol home. Kita ke tombol materi dulu ya. Nah di materi ini ada ini ya teman-teman. Ini sama juga ya programnya. Ini untuk animasinya ketika dia menempel gini, kita coba ya. Nah seperti ini juga sama seperti itu. Nah di sini ketika saya menerima tombol menu utama, dia akan show. Ketika saya menerima head tombol menu utama, dia akan head. Selanjutnya ini ya, ketika saya klik tombol materi ini, dia akan start sound ini, sama juga sound klik. Untuk soundnya bisa kalian custom sendiri ya, mau dibikin sound apa. Jadi seperti itu. Terus dia akan switch backdrop to tampilan materi. Dia akan switch backdrop ya. Backdrop itu background. Jadi backgroundnya nanti akan pindah ke tampilan materi. Tampilan materi itu yang ini. Tampilan materi. Nah dia akan pindah ke backdrop ini ya teman-teman. Jadi seperti itu. Kita lihat lagi ya. Nah ini ya, dia akan ke tampilan materi. Terus ada broadcast head tombol menu utama. Jadi nanti ini ya tombol materi sama kuisnya ini nanti akan di head di background materi ya teman-teman, tampilan materi ya. Terus broadcast tampil tombol materi. Terus ada broadcast tampil tombol kembali ke menu utama. Nah ini ya,
ketika dia diklik akan start sound ini, terus switch backdrop ke tampilan materi, terus broadcast head tombol menu utama. Tombolnya ini akan ke head, terus broadcast head tombol home. Tombol home-nya ini juga akan hilang, tidak terlihat di tampilan materi. Terus broadcast tampil tombol materi. Nanti ada tombol materi ya di backdrop tampilan materi ini ya. Terus broadcast tampil tombol kembali ke menu utama. Nah ini ya tombol kembali menu utama. Jadi tombolnya ada ini tombol kembalinya ada 1, 2, dan 3. Yang ini kembali ke menu utama, terus yang ini kembali ke materi. Jadi seperti itu. Kita coba ya, kita klik yang materi. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Dia akan muncul tombol definisi, contoh, sifat-sifat, jaring-jaring, rumus, dan tombol kembali. Tombolnya ini ya. Nah, ada contoh, definisi, jaring-jaring, rumus, dan sifat. Ini isinya juga sama. Ini animasinya. Ini nggak jalan karena saya nggak jalankan ya ini ya tombol hijaunya. Soalnya nanti kalau saya jalankan backsoundnya akan jalan juga, jadi tidak terganggu nanti. Kita ke ini dulu ya, tombol definisi. Nah, definisi ini isinya sama seperti tadi. Ketika saya menerima tombol, tampil tombol materi, dia akan show. Terus ketika saya menerima head tombol materi, dia akan head. Jadi seperti itu. Terus ketika saya klik tombol definisi ini akan start sound, klik, terus switch backdrop to definisi. Jadi nanti ketika saya klik ini ya tombol definisi ini, dia akan pindah backdrop ke definisi yang sudah saya upload di backdrop ini ya teman-teman. Nah, jadi kalian persiapkan semua ya backgroundnya ya. Nah, dia akan muncul ini seperti itu. Kita kembali dulu. Tombol definisi. Nah, seperti itu ya. Dia akan ke switch ke backdrop definisi, terus broadcast head tombol kembali ke menu utama. Jadi tombol kembalinya nanti akan diganti dengan tombol kembali ke materi ya teman-teman. Yang ini ya. Jadi seperti itu. Terus ada broadcast head tombol materi. Nah, jadi ketika dia sudah masuk ke definisi, dia akan nge-head tombol materi ini ya teman-teman. Materi kan ada definisi, contoh, sifat, jaring-jaring, dan rumus. Nah, nanti akan ke head ketika dia masuk ke definisi atau di contoh atau di sifat-sifat. Jadi seperti itu konsepnya. Kita coba ya, kita klik ini definisi. Nah, dia cuman muncul seperti ini. Pengertiannya seperti ini ya. Cuman ada ini sama tombol kembali. Kembali ini kembali ke materi ya teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk yang contoh, sifat-sifat sama yang lainnya ini sama ya isinya ya. Konsepnya seperti itu. Cuman dia broadcast tampil ke background ini di bagian contoh, sifat-sifat, jaring-jaring, dan rumus. Jadi materinya cuman seperti itu. Terus untuk yang tombol kembali ini ya teman-teman, tombol kembali ini isinya seperti ini. Kita lihat ya. Ini yang di tampilan materi ya. Nah, ini sama ya. Nah, ini saya kasih when akhirnya save tampil tombol kembali ke menu utama, dia akan show. Terus ini ketika saya menerima head tombol kembali ke menu utama, dia akan head. Jadi cuman seperti itu. Head show seperti itu ya. Untuk memanggil tombolnya ini. Ketika saya klik tombol ini, kembali ini, dia akan start sound pop. Terus dia akan head menghilang. Jadi dia akan kembali ke tampilan menu. Nah, di sini. Seperti itu. Terus ada broadcast tampil tombol home. Jadi di menu tampilan menu nanti ada muncul tampil tombol home tadi ya. Terus
tombol menu utama, terus head tombol materi. Jadi tombol materinya nanti kan ke head di tampilan menu ya teman-teman. Terus broadcast head 0. Ini itu skornya ini ya teman-teman. Di quiz kita kan belum sampai quiz ya. Nah, nanti akan saya jelaskan ketika sudah masuk ke quiz ya teman-teman. Tapi konsepnya juga sama kok. Intinya biar dia tidak terlihat ketika dia ke backdrop tampilan menu seperti itu. Jadi cuma muncul ini tombol home sama tombol menu utama. Nah, ini di head semua ya. Ada broadcast head karakter. Nanti karakternya kan belum sampai ya. Nanti saya jelaskan juga. Ini ada head pembahasan soal 1, soal 2, tombol pembahasan, head selanjutnya, head sebelumnya. Intinya biar dia tidak terlihat ketika kembali ke tampilan menu ya teman-teman. Biar seperti ini. Nah, oke ya, lanjut ya. Itu di materi. Sekarang kita lanjut ke quiz ya teman-teman. Lanjut ke quiz, isinya apa aja. Kita lihat dulu ya isinya. Nah, ini langsung jalan ya dia ya, quiznya ya. Oke, sekarang kita bahas terlebih dahulu programnya apa aja. Ini agak panjang ya. Nah, ini sama ya sebelumnya tadi ya. Ini untuk animasinya. Terus di sini saya kasih when I receive tombol menu utama, dia akan show. When I receive head tombol menu utama, dia akan head. Seperti itu. Dan ketika saya klik tombol quiz ini, dia akan start sound ini ya. Start sound klik, terus switch backdrop ke background quiz 1. Dia akan pindah ke background quiz 1. Terus broadcast head tombol kembali ke menu utama. Tombol kembali yang kuning tadi akan ke head, tidak terlihat. Terus head tombol home, terus head tombol menu utama. Jadi cuma ada ini ya, cuman pindah ke background quiz 1. Nanti langsung muncul ini ya, backgroundnya yang biru hijau ini ya. Nah, seperti itu. Itu yang di tombol quiz. Terus kenapa dia bisa langsung keluar seperti ini ya? Ada soal ke sama skor ya. Ini namanya variabel ya teman-teman, untuk menampilkan soal sama skornya. Nah, ini bisa kita atur di, ini saya taruh di karakter ya teman-teman. Nah, di sini ini ada lumayan baik programnya. Nah, kita lanjut ke karakter dulu ya. Tadi kan udah switch backdrop ke quiz 1. Terus untuk isinya saya taruh di karakter ini ya teman-teman. Jadi karakternya ini ada 4 ya, saya bikin 4. Nah, ada A, B, C, sama D. Ini custom ya teman-teman. Kalian juga bisa cari dari scratch ini ya. Ini ada banyak sekali karakternya. Tapi saya lebih ke custom karakternya, bikin sendiri. Seperti itu. Nah, kita ke kode ya. Nah, ketika saya menerima tampil karakter, dia akan ke show. Terus ketika saya menerima head karakter, dia akan ke head. Ini untuk memanggil dia ya. Saya tulis tampil karakter sama head karakter. Terus ketika backdrop switch ke background quiz 1, ketika dia ke background quiz 1 ini ya teman-teman, dia akan broadcast tampil karakter. Dia akan memunculkan karakter ini, karakter A ini. Seperti itu. Terus kalian bikin variabel. Nah, di sini ada variabel skor sama soal ke ya. Cara buatnya seperti ini. Nah, tinggal kalian tulis skor, terus di OK. Terus
sama soal ke, terus di oke, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ketika dicentang dia akan nampak di sini. Seperti itu. Ketika sudah buat variabel ini ya, selanjutnya langsung lanjut ke ini ya. Ketika background switch ke background Q1, dia akan tampil karakter A ini ya. Terus say hello untuk 2 detik. Jadi di sini. Di Lux ini ada kode-kode atau program banyak ya teman-teman. Jadi ketika pindah ke background Q1, dia akan menampilkan karakter ini, terus dia akan say hello selama 2 detik. Selanjutnya setelah 2 detik dia akan muncul gini, selamat datang di kuisi kubus selama 4 detik. Setelah itu dia akan say kuis ini berisi 2 soal pilihan ganda selama 4 detik. Nah ini sesuai kalian ya, mau dibikin apa. Kalau saya tak bikin seperti ini. Jadi kuis ini berisi 2 soal pilihan ganda, terus jawablah dengan benar untuk mendapatkan nilai yang sempurna selama 5 detik. Nah setelah ini semua berjalan, dia akan broadcast head karakter. Jadi karakternya nanti akan hilang. Terus kita bikin set score ke 0. Jadi skornya ini nanti akan muncul 0 ya teman-teman. Set score to 0. Terus show variable score. Ada di sini ya variable. Nah ini set my variable kan ada skor sama soal ke. Yang ini ya skor dulu. Seperti itu. Show variable score. Terus selanjutnya ada set soal ke, kita atur ke 1. Diarahkan dia kan soalnya yang pertama ya, soal pertama. Terus show variable soal ke 1. Jadi cuman seperti itu konsepnya. Dia atur skornya dulu, terus ditampilkan skornya, terus dia atur soalnya, terus kita tampilkan soalnya, seperti itu. Selanjutnya broadcast tampil quiz 1. Nah quiz 1 ini di sini ya teman-teman, di spreadnya ini ya, soal 1 ini. Nah kalian upload juga soalnya yang akan kalian tampilkan. Ini programnya cuma ini aja. Ketika saya menerima tampil quiz 1, dia akan ke show. Ketika saya menerima head quiz 1, dia akan head atau menghilang. Jadi seperti itu. Nah jadi seperti itu ya, broadcast tampil quiz 1. Quiz 1-nya ini ya tadi ya, soalnya ini. Terus dia akan menanyakan ya. Ini saya tanyakan, tapi di sini saya kosongin ya teman-teman, karena soalnya sudah saya tampilkan di sini ya. Jadi seperti itu. Terus ada if, else, cuman if sama else ya. Nah, di ini ya, di kontrol. Jadi ada if sama else. Nah ini gunanya apa? Kita atur dulu jawabannya ya teman-teman. ASK nya kita kosongkan. Terus answernya ini ya, kita isi jawabannya apa. Di sini A ya, karena jawabannya yang benar yang A. Kita kasih A, terus answernya kita drag to sini ya, masukkan ke sini. Tak praktekkan gini ya teman-teman, biar enggak bingung nanti. Jadi seperti ini. Terus dikontrol ini if then, kita geser dulu aja ini. Kita pilih operation, pilih yang ini ya, terus answer jawabannya apa, kita taruh sini. Yang benar kan A. Nah ketika jawabannya A, then kemudian change score 50. Jadi ketika benar, skornya akan diubah ke 50. Jadi seperti itu di variabel ya.
ceng skor by 50. Kemudian broadcast head quiz 1. Broadcast head quiz 1, jadi ketika sudah skornya sudah 50 ya di sini ya, nanti soalnya ini akan menghilang ya teman-teman. Jadi seperti itu. Head quiz 1, terus dia akan start sound magic spell. Jadi di sini ada banyak ya soundnya ya. Saya kasih 4. Ini yang untuk salah nanti ya, jawabannya salah. Ini yang jawabannya benar. Ini untuk nanti yang terakhir ya, ketika selesai. Ketika nilainya dapat bagus, nih yang kurang bagus seperti itu. Oke, lanjut ya. Ketika jawabannya udah benar ya, dia akan ubah skor ke 50. Kemudian kita akan head soalnya ini, terus start sound magic spell. Jadi ketika benar, dia akan start magic spell, terus broadcast tampilan benar. Nah, ini ada tampilan benar, ada salah. Isinya cuman perintah untuk menampilkan dia teman-teman. Ketika saya menerima tampil benar, dia akan ke show. Ketika saya menerima head benar, dia akan ke head. Ini juga sama seperti ini isinya. Ketika saya menerima tampil salah, dia akan ke show. Ketika saya menerima head salah, dia akan ke head. Jadi seperti itu. Untuk memanggil dia, kita kembali ke karakter lagi ya. Nah, di sini ada else ini ya teman-teman. Jadi ketika jawabannya dia salah, dia akan broadcast sama ya, head quiz. Jadi quiznya nanti akan kita hilangkan. Terus start sound crunch, sound salah tadi ya, seperti itu. Terus ada broadcast tampil salah. Jadi yang ini nanti akan muncul seperti ini, seperti itu. Terus di sini nunggu wait 1,5 second ya teman-teman. Ada di event, di kontrol ini ya, wait, tulis 1,5 second. Ini hapus saja ya. Terus switch backdrop ke background quiz 2. Jadi quiz 1 tadi udah selesai ya teman-teman. Terus kita pindah ke background quiz 2. Terus broadcast head benar, broadcast head salah. Jadi head salah sama benarnya ini nanti akan hilang di background quiz 2. Setelah itu ceng soal ke 1 by 1. Jadi pindah soal kedua. Seperti itu. Itu yang di quiz 1. Terus kita ke program yang quiz 2 ya teman-teman. Ini ada di sebelahnya sini. Nah ini ya. When backdrop switch to background quiz 2, dia akan broadcast head karakternya tadi akan hilang. Broadcast tampil quiz 2. Nah di quiz 2 nanti dia akan tampil soal yang ini ya, yang soal quiz 2. Untuk programnya seperti ini ya. Ini juga sama, ASK-nya pertanyaannya kita kosongkan aja karena soalnya kan udah ada di sini ya, di background quiz 2 ini. Untuk jawabannya kita isi D ya teman-teman. Ketika jawabannya D itu benar ya, nah dia akan ceng skor by 50. Jadi ketika benar nanti kan ada 2 soal, 50 tambah 50 kan 100. Jadi seperti itu. Terus broadcast head quiz 2. Ini juga sama ya urutannya. Head quiz 2, terus start sound magic spell tampil benar. Terus ketika dia salah, dia akan broadcast head quiz 2, start sound crunch, broadcast tampil salah. Terus tunggu 1,5 detik, dia akan switch backdrop to background akhir quiz. Di akhir quiz nanti kan ada jumlah skornya ya teman-teman. Nah ini kan ada 0, 50 sama 100. Nah ini akan kita tampilkan ke ini ya, background akhir quiz.
terus kita broadcast head benar, broadcast head salah, terus change soal ke by one. Jadi seperti itu. Sekarang terakhir di background akhir quiz ya teman-teman. Di akhir quiz nanti akan kita head variabel skor sama variabel soal ke-nya ya teman-teman. Ini akan kita head. Kemudian kita broadcast tampil karakter. Kita switch custom to A. Jadi karakternya akan kita ubah ke A. Tadi kan ada 4 karakter ya. Kita show, kita tampilkan. Jadi if kita pakai program if sama else ya. If ketika skornya dia 100, kemudian akan broadcast tampil 100. Nih ya, ada tampil 100. Dia akan manggil skor 100 ini ya. Kemudian akan start sound goal cheers. Soundnya akan bunyi yang ini ya. Terus say sempurna untuk 2 detik. Terus kita broadcast tampil tombol kembali ke menu utama. Kita munculkan tombol kembali ke menu utama tadi ya teman-teman. Terus kita head karakter, terus broadcast tampil tombol pembahasan. Jadi nanti ada pembahasannya ya di akhir quiz nanti. Ini akan muncul tombol pembahasannya kan yang ini ya. Mana tadi? Nah ini. Tombol pembahasan ini akan muncul nanti. Oke ya, selanjutnya ketika skornya itu 50, dia akan broadcast tampil 50 ya teman-teman. Akan tampil ini spread yang 50 ini, terus start sound goal cheers. Terus dia akan say tetap semangat belajar selama 2 detik. Terus broadcast tampil tombol kembali ke menu utama. Ini sama ya. Terus head karakter tampil tombol pembahasan. Jadi sama. Ini juga sama. If score 0, dia akan broadcast tampil 0. Yang ini ya. Terus start sound ground gasp nih ya. Terus saya belajar lebih giat lagi selama 2 detik. Kemudian broadcast tampil tombol kembali ke menu utama. Ini juga sama seperti ini tadi ya. Jadi seperti itu. Jadi di akhir quiz nanti akan muncul skornya ini ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, lebih jelasnya kita coba jalankan dulu ya quiznya ya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, dia akan muncul dia. Tadi yang kosong tadi ya. Jawabannya yang A. Jadi besar kecil sama ya teman-teman. Kita enter. Nah, dia akan broadcast tombol benar sama muncul suara tadi ya teman-teman. Ini yang soal kedua. Kita perbesar aja ya. Nah, kita pilih tadi jawabannya apa? D ya, yang benar. Kita pilih D. Ini bikin salah aja ya. Kita pilih yang C. Nah, dia salah, akan tampil di tadi. Nah, ini dia sudah switch ke background akhir quiz ya teman-teman. Dia akan muncul skornya ini ya. Skornya ini 50. Terus muncul pembahasan sama tombol kembali. Nah, jadi seperti itu yang di akhir quiz ya. Selanjutnya kita ke tombol pembahasannya ya teman-teman. Di tombol pembahasan. Nah, kita sudah sampai sini ya. Di tombol pembahasan ini ada apa aja, kita lihat ya. Ini sama ya. Untuk animasinya tadi. Ini juga sama. Ketika saya menerima tampil tombol pembahasan, dia akan ke show. Ketika saya menerima head tombol pembahasan, dia akan ke head. Terus ketika saya klik tombol pembahasan ini, dia akan start sound klik. Jadi jangan lupa ya, diisikan soundnya sesuai apa yang kalian inginkan. Terus broadcast head
0, broadcast head 50. Jadi skornya nanti kita head semua ya teman-teman. Ini ada double ya nih teman-teman, kita buang 1. Skornya kita head, terus kita broadcast tampil pembahasan soal 1 ya teman-teman. Kita akan tampilkan pembahasan soal 1. Nah ini ya, nah soal 1 ini nanti akan muncul. Jadi di speed ini kan cuman isinya perintah-perintah untuk memanggil dia teman-teman, seperti itu. Kita head dulu. Nah dia akan muncul, terus akan broadcast lagi tampil selanjutnya. Selanjutnya ini ya, ada tombol selanjutnya, ada halaman sebelumnya. Ini kita akan munculkan tombol ini. Nah kita coba ya, kita klik ya. Nah dia akan broadcast soal 1, pembahasannya ini. Terus dia akan broadcast ini tadi ya, tombol selanjutnya. Nah ini akan muncul ini. Selanjutnya kita buka yang tombol selanjutnya ya, isinya apa ya, seperti ya. Nah ini sama ya, untuk animasinya sama, ini juga sama. Ketika saya tampil selanjutnya, dia akan ke show. Jadi ini perintahnya sesuai apa yang kalian mau ya teman-teman, dibikin tampil halaman selanjutnya atau apa, itu terserah kalian ya. Kalau saya tak bikin tampil selanjutnya, intinya untuk memanggil tombol ini ya teman-teman, untuk memanggil atau menghilangkan tombol ini gitu. Nah ketika saya klik tombol ini ya, selanjutnya ini dia akan start sound ini, klik, terus broadcast head pembahasan soal 1, broadcast tampil pembahasan soal 2. Jadi soal pembahasan soal 1 ini nanti kan kita akan head di tombol selanjutnya ini ya. Ketika saya klik, dia akan head soal 1, terus dia akan broadcast tampil pembahasan soal 2. Jadi dia nanti akan memunculkan pembahasan soal 2. Konsepnya seperti itu. Terus kita broadcast tampil sebelumnya. Jadi setelah ini kita akan head tombol selanjutnya, terus memunculkan tombol sebelumnya. Jadi seperti itu. Kita coba ya. Kita klik. Nah, dia akan memunculkan tombol sebelumnya. Yang selanjutnya kita head, terus soalnya pindah ke soal 2. Seperti itu. Terus di tombol halaman sebelumnya juga sama. Konsepnya seperti itu ya teman-teman. Sama ini. Ketika saya menerima tampil sebelumnya, dia akan ke show. Ketika saya menerima head sebelumnya, dia akan ke head. Untuk ini juga sama. Ketika saya klik tombol sebelumnya ini, dia akan start sound, klik, terus head pembahasan soal 2. Jadi soal 2 nya ini kita head, kita ubah, tampilkan pembahasan soal 1 yang sebelumnya tadi ya teman-teman. Terus broadcast head sebelumnya, terus kita tampilkan tombol selanjutnya. Jadi seperti itu gini. Nah jadi seperti ini ya teman-teman. Ketika saya klik kembali, dia akan kembali ke tampilan menu seperti itu. Nah jadi seperti itu ya tadi teman-teman si programnya. Selanjutnya kita akan ke backsoundnya teman-teman. Untuk backsoundnya ini ada 4 ya saya. Untuk splitnya kita bikin dari sini ya teman-teman. Kita bikin aja pen. Nah kosongan seperti ini tinggal kita kasih nama, misal musik tampilan utama, tampilan awal, atau di musik materi seperti itu ya. Jadi seperti itu. Saya hapus saja ya karena saya sudah bikin 4 ini ya teman-teman. Untuk isinya, nah ini di awal musik tampilan utama ya, yang ini ya. Saya matikan aja dulu. Nah langsung ke kode ya. Di tampilan utama ini saya kasih ini ya, ketika bendera hijau ya, diklik set volume ke 25.
supaya tidak terlalu keras ya backsoundnya ya. Terus kayak kasih forever, terus saya upload soundnya ini ya, Dancil. Ini saya ambil dari Scratch ini ya teman-teman, seperti itu. Terus kita play sound ini Until Dawn ya teman-teman, pilih yang kan ada dua ya, ada Until Dawn sama enggak. Jadi Until Dawn ini supaya dia terus berulang ya teman-teman. Ketika suaranya udah habis backsoundnya, dia akan mulai lagi. Jadi seperti itu. Backsoundnya seperti ini. Selanjutnya ada ketika backdot switch ke tampilan utama, volumenya akan saya atur ke 25. Jadi di musik ini volumenya saya akan atur ke 25 di tampilan utama. Kemudian di tampilan background petunjuk atau di background selain tampilan utama ya teman-teman, saya atur volumenya ke 0. Jadi supaya ketika kita pindah backdrop, suara ini tidak tumpang tindih sama suara yang lainnya. Jadi seperti itu. Untuk konsepnya seperti itu ya teman-teman. Nah, ini yang tampilan utama atau tampilan utama ya. Selanjutnya di musik petunjuk. Ini konsepnya juga sama ya teman-teman. Ketika background ke background petunjuk, volumenya saya atur ke 25, terus start sound dance ini ya, sampai Until Dawn ini sama ya, cuman saya ubah lagunya aja ya, backsoundnya aja. Terus di sini ketika backdrop shift to tampilan utama saya bikin 0. Jadi selain di background petunjuk ya teman-teman, saya atur volumenya ke 0. Jadi seperti itu. Konsepnya seperti itu ya teman-teman. Ini juga sama ya. Ini ada musik menu pertemuan. Nah, di menu pertemuan ini juga sama untuk lagunya ini ya, dance ini ya. Terus ketika dia ke tampilan materi, saya atur volumenya ke 25. Jadi selain di tampilan materi, dia akan saya bikin 0 ya teman-teman, volumenya 0. Jadi seperti itu. Terus di sini ada musik quiz. Nah, di quiz ini juga sama ya. Nah, ketika background ke quiz 1, volumenya akan saya atur ke 25. Terus ketika di background quiz 2, volumenya juga saya atur ke 25. Terus di akhir quiz saya atur juga ke 25. Jadi selain di background ini saya atur ke 0. Jadi suaranya biar tidak tumpang tindih. Jadi seperti itu konsepnya teman-teman. Nah, seperti ini programnya. Oke, kita coba ya dari awal ya. Jadi seperti ini. Kita perbesar dulu. Ini ada menu petunjuk. Sini seperti ini. Terus tombol mulai. Ini materi, definisi. Nah, seperti ini quiz. Nah, selamat datang di quiz Sikubus. Quiz ini berisi 2 soal pilihan ganda. Jawablah dengan benar untuk mendapatkan nilai yang sempurna. Soalnya nih ya, skornya 0, soal ke 1. Jawabannya yang benar A. Soal kedua, jawabannya yang benar D. Nah, skornya dapat 100, sempurna. Muncul pembahasan sama tombol kembali. Pembahasannya ini kembali, nanti akan kembali ke tampilan menu ya teman. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya ketika sudah selesai project ini ya, bisa kalian save.
pilih file, terus save to your computer. Nanti tinggal kita ganti namanya teman-teman. Nah, kalian kasih nama apa terserah ya, tinggal di save gitu aja. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian ya video kali ini ya. Jika teman-teman ada yang belum paham atau ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Insya Allah nanti akan saya jawab semua pertanyaannya. Mungkin cukup sekian ya video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.